Sudah belum? Sudah, Bu. Biasa, sudah ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi berarti problem yang kedua bahwa si kalimat itu tidak memiliki predikat. Caranya sama, munculkan predikat setelah subjek. Hasil identifikasi tersebut digunakan untuk apa? Nah, ini adalah keterangannya untuk mengukur dan memperkirakan seberapa jauh resiko berpotensi membahayakan, meluas dan menyebar sehingga melumpuhkan perekonomian itu adalah keterangan. Jadi si problem kedua tidak punya predikat ya, sama kita skip ini juga kan kayak tadi subjek predikat pelengkap harusnya subjek predikat. Nah kita lihat langsung latihan. Uni Eropa kan apa satu komunitas masyarakat dengan ekonomi terbuka dan terintegrasi berarti itu adalah subjek. Sehingga apa? Konjungsi berarti membentuk keterangan. Subjek dan keterangan. Sehingga transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara menjadi tanpa batas dan tanpa hambatan. Berarti ini adalah subjek dan keterangan. Nah, dia tidak punya predikat. Cara memunculkan predikat. Bisa kita munculkan predikat berarti setelah subjek. Bagaimana coba siapa? Bagaimana predikatnya apa? Coba. Predikatnya apa berarti? Adalah atau merupakan, Bu, bisa? Boleh. Oke, Uni Eropa adalah predikatnya itu ya, suatu komunitas masyarakat dengan ekonomi yang terbuka dan integrasi. Boleh seperti itu. Ya, bisa dipahami yang ini? Problem yang kedua? Bisa, Bu. Bisa ya. Sama untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, semuanya tidak punya predikat. Gitu ya. Nanti ini akan menjadi latihan, nanti saya akan kirimkan. Nah, simpulan predikat itu simpulannya seperti apa? Dapat berupa kata kerja, ya tidak hanya satu ya, tapi kelompok kata, atau kata sifat, atau kata benda, atau kelompok kata benda. Biasanya terletak setelah subjek, di sebelah kanan subjek, setelah subjek predikat. Oke, kita lihat langsung ke problem 3. Problem 3, besok siang, rapat pimpinan akan membahas tentang perilaku mahasiswa yang bermasalah. Berarti ini tentang objek ya. Kita lihat besok siang keterangan rapat pimpinan subjek akan membahas predikat tentang perilaku mahasiswa yang bermasalah. Bu, ini sudah ada subjek predikatnya, udah jelas kalimatnya memiliki struktur wajib kalimat. Tapi kenapa sih kalimat ini menjadi masih tidak efektif? Kenapa? Karena di sini strukturnya itu adalah KSPK. Udah ada SP-nya sih, udah memiliki syarat kalimat yang efektif. Tapi masalahnya di sini kata kerjanya adalah kata kerja transitif. Kata kerja transitif itu adalah kata kerja yang butuh objek, yang membutuhkan objek. Oleh karena itu, si membahas itu bukan diikuti oleh keterangan, tapi harus diikuti oleh objek. Ya. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman sudah pernah belajar dulu di SMP atau misalnya di SMA gitu ya. Kata kerja itu kan banyak ya. Ada kata kerja yang membutuhkan objek, ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek, ada kata kerja yang membutuhkan objek dan predikat. Jadi gini deh. Simpelnya gini. Jadi kata kerja itu kan ada yang transitif. Nah, berarti kalau yang transitif itu berarti membutuhkan objek ya. Oke. Contohnya misalnya ayah subjek, mengecat predikat. Nah, kalau ayah mengecat kan membutuhkan objek. Apa yang ayah cat? Yang mengecat rumah. Nah, berarti mengecat apa? Mengecat rumah. Kata mengecat itu membutuhkan objek, bukan membutuhkan keterangan. Kemudian Bimo misalnya mencium apa? Nah, kan itu butuh objek. Nah, berarti kata kerja mencium ini adalah transitif, membutuhkan objek. Jangan sampai Bimo mencium bau, mencium, nggak dijelaskan apa yang dicium si Bimo. Bimo mencium misalnya apa langsung keterangan misalnya dengan apa gitu ya. Jadi harus langsung Bimo mencium bau bunga melati misalnya. Bau bunga melati itu kan adalah objek. Jadi harus diikuti oleh objek bukan keterangan. Oke, kemudian ada juga kata kerja yang apa lagi ya? Dui transitif. Kan yang pertama tadi membutuhkan objek transitif. Yang kedua itu adalah yang dui transitif. Dia membutuhkan dui ya. Kalau dui itu berarti dua.
dia selain membutuhkan objek, dia juga membutuhkan pelengkap. Nah, jadi di sini posisinya pelengkap setelah objek. Contoh, ibu, contohnya subjek, membelikan. Nah, membelikan apa? Kan membelikan transitif ya. Membelikan adik. Nah, adik itu objek. Bisa dipasifkan, bisa. Apa yang dibelikan ibu? Sepatu misalnya. Nah, itu berarti selain membutuhkan objek, dia juga membutuhkan pelengkap. Ibu membelikan adik sepatu. Nah, itu adalah kata kerja yang duit transitif. Selain membutuhkan objek, dia juga membutuhkan pelengkap. Nah, ada juga kata kerja yang semi transitif. Yang semi transitif itu berarti dia tidak membutuhkan objek, tapi dia biasanya bertemu dengan pelengkap. Contohnya misalnya ini, aku berjalan, aku berlari ya, atau berjalan kencang. Nah, aku berjalan berlari kencang, itu dia bukan objek. Kenapa? Tadi sudah saya katakan kalau awalnya itu berarti apa? Itu berarti keterangan. Keterangan apa? Pelengkap. Aku berlari kencang. Aku subjek, predikat, berlari kencang itu adalah pelengkap. Nah, ada juga kata kerja yang tidak perlu objek. Nah, contohnya kata kerja yang tidak perlu objek itu bahasanya itu intransitif ya, tidak perlu objek. Misalnya Hana menangis, Hana subjek, menangis predikat. Itu tidak perlu objek. Boleh langsung keterangan. Hana menangis dengan suara keras atau dengan sedu-sedan, dengan terisak-isak. Nah, dengan itu kan membentuk keterangan karena kan konjungsi. Jadi intinya ada kata kerja yang butuh objek, ada yang kata kerja tidak butuh objek, ada yang kata kerja butuh objek dan pelengkap, ada yang kata kerja butuh pelengkap gitu. Nah, di sini problemnya dia adalah kata kerja yang butuh objek, tapi di sini diikuti oleh keterangan, maka ini tidak efektif. Nah, cara perbaikannya seperti apa? Nah, dia dimunculkan objeknya. Besok siang, subjek, rapat pimpinan itu subjek. Besok siang itu keterangan, rapat pimpinan itu subjek, akan membahas, yaitu predikat. Apa yang dibahas? Perilaku mahasiswa yang bermasalah. Itu adalah objek. Cirinya apa? Coba pasifkan. Perilaku mahasiswa yang bermasalah akan dibahas besok siang pada rapat, akan dibahas rapat pimpinan besok siang. Akhirnya gitu. Objek bisa dipasifkan. Yang kedua kata kerjanya adalah membahas. Jadi bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, jadi ada kata kerja yang butuh objek, ya dia harus punya objek. Oke, kita lihat contoh yang lainnya. Peserta pelatihan subjek diharapkan predikat diharapkan untuk memahami ini keterangan mengenai tata cara persiapan SPPT secara benar, itu juga keterangan. Nah, struktur SPKK verba transitif pada klausa harus diikuti objek bukan keterangan, ini sama seperti tadi ya, diharapkan apa. Nah, kita lihat perbaikannya. Nah, sekarang kita lihat bahwa ini adalah yang tadi saya jelaskan ternyata ada di sini ya. Transitif itu membutuhkan objek. Nah, ini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu menggunakan meng atau mengkan atau mengi, dia biasanya membutuhkan objek. Kalau duit transitif itu berarti dia membutuhkan, tadi sudah saya jelaskan, objek dan pelengkap gitu ya. Semi transitif itu memerlukan pelengkap. Biasanya kata kerjanya adalah ber. Jadi kalau ber itu pasti di depannya adalah pelengkap. Ayah saya berjualan barang elektronik. Nah, barang elektronik itu adalah pelengkap. Kenapa? Karena kata kerjanya menggunakan imbuhan ber, gitu ya. Dia berarti kata kerjanya semi transitif karena membutuhkan pelengkap. Kalau intransitif dia tidak perlu objek, dia tidak perlu pelengkap gitu ya. Biasanya ber atau ter. Kemudian kehadiran objek, pelengkap, dan keterangan wajib sangat bergantung pada bentuk verbanya tadi, tergantung verbanya. Kalau misalnya verbanya transitif berarti wajib ada objek. Kalau verbanya intransitif ya tidak perlu ada objek juga nggak apa-apa gitu ya. Kita lihat. Tidak ada objek, subjek selalu menjadi sasaran perbuatan. Ini asli ya. Ini ini verba pasif. Verba pasif itu adalah verba yang berawal dari verba yang aktif ya, yang pasti di gitu ya. Tidak ada objek, subjek selalu menjadi sasaran perbuatan gitu ya.
Kalimat pasif merupakan transformasi kalimat aktif. Jadi kalau misalnya aktif pasti bisa dipasifkan, sehingga semua kalimat aktif pasti dapat dipasifkan. Tadi sudah saya katakan, sebaliknya juga seperti itu. Nah, kita lihat ini. Peserta pelatihan subjek diharapkan predikat. Nah, tadi ada untuk ya. Untuk memahami, nah itu untuk memahami keterangan tata cara pengisian SPPT secara benar. Strukturnya adalah SPK atau POK. Sekarang kenapa itu tidak benar? Gara-garanya apa? Karena kan tadi diharapkannya harusnya diikuti oleh objek. Maka perbaikannya seperti ini. Peserta pelatihan diharapkan memahami diharapkan memahami tata cara pengisian SPPT secara benar. Jadi SPOK. Jadi strukturnya seperti ini. Karena tadi si predikatnya membutuhkan objek. Bukan setelah predikat, bukan keterangan. Jadi jangan keterangan dulu, untuknya dihilangkan. Oke, nah sekarang ini nomor 1 deh. Demikian Muhammad Assegaf melaporkan dari Senayan. Ya, ini apa? Kesalahannya apa? Kata kerjanya? Ya, coba silakan jawab. Kata kerja. Kalau menurut saya itu nggak ada objeknya, Bu. Harusnya apa? Kalau menurut saya itu mau Assegaf melaporkan, misal mau Assegaf melaporkan berita dari Senayan gitu, Bu. Ya, tepat. Melaporkan berita. Karena melaporkan itu membutuhkan objek dan harus diikuti oleh objek, bukan diikuti oleh keterangan. Gitu ya. Bisa dipahami? Bu, izin bertanya, untuk kata demikiannya itu nggak apa-apa ya, Bu, ada? Kalau demikian itu sebenarnya membentuk keterangan kan, demikian Muhammad Assegaf melaporkan dari Senayan. Ini untuk kalimat lisan mungkin bisa dipahami, tapi untuk kalimat tulis sebenarnya subjeknya Muhammad Assegaf saja. Muhammad Assegaf melaporkan berita dari Senayan, karena demikian itu kan membentuk keterangan. Jadi kalau misalnya demikian Muhammad Assegaf berarti itu kan keterangan, kemudian melaporkan predikat berita objek dari Senayan itu keterangan. Jadi keterangan predikat objek keterangan menjadi tidak efektif lagi seperti yang tadi. Jadi efektifnya Muhammad Assegaf subjek melaporkan predikat berita objek dari Senayan itu keterangan. Dipahami ya? Baik, Bu. Artinya demikiannya dihapus juga ya, Bu? Demikiannya dihapus saja karena kan membentuk keterangan. Oke, bisa dipahami ya. Nanti ini kita akan bahas nomor 2, 3, 4 minggu depan. Ini kita CPR-kan dulu. Oke, sekarang simpulan objek. Apa sih simpulannya? Biasanya berupa nomina atau frasa. Biasanya terletak di sebelah kanan predikat, tadi sudah dijelaskan. Tidak didahului oleh preposisi, karena kalau didahului oleh preposisi jadi bukan objek, jadi apa? Keterangan. Wajib hadir dalam kalimat kalau memang si predikatnya membutuhkan objek ya. Dapat dikedepankan jadi subjek dan jadi kalimat pasif. Jadi si objek ini bisa berubah menjadi subjek kalau dalam kalimat pasif. Nah, problem 4. Nah, ini akan kita pelajari. Embo membelikan ayam untuk Vivian. Ada yang tidak tepat, ada yang tepat. Dari struktur informasi mungkin kita secara sekilas ya udah sama, intinya mah si Embo tuh membelikan mie ayam gitu. Tapi kalau misalnya diteliti lagi secara seksama melihat struktur gramatikanya, ada yang tidak tepat. Nah, struktur kedua kalimat di atas memang ada subjek predikatnya, yang kedua juga ada subjek predikatnya merupakan unsur wajib kalimat, tapi mana yang kalimat yang tidak berterima, mana yang berterima, mana yang tidak, dan mengapa gitu ya. Maka lihat predikatnya, membelikan itu membutuhkan objek. Nah, objek di sini kalau dispasifkan berterima atau tidak, kita lihat di sini. Sama kasus contohnya seperti ini ya, nanti di slide selanjutnya. Wulan memberi panjar kepada pemilik kos. Wulan memberikan panjar kepada pemilik kos. Dua-duanya sama, SPOK. SPOK. Tapi untuk memberi itu sebenarnya butuh objek atau tidak? Atau memberikan itu objeknya harus apa? Kita lihat di sini ya. Nah, kalimat yang pertama tadi, Embo membelikan mie ayam untuk Vivian. Berarti Embo subjek membelikan predikat, mie ayam objek untuk Vivian. Nah,
tadi di kalimat si objek itu bahwa objek bisa berubah menjadi subjek gitu ya. Nah, kalau diubah berarti seperti apa? Mie ayam dibelikan Embo untuk Vivian. Siapa yang dibelikan Embo? Vivian. Nah, ya, mie ayam dibelikan Embo. Siapa yang dibelikan sesuatu oleh Embo? Iya. Dari kalimatnya, bukan dari makna yang kita terima, tapi dari struktur kalimat ini. Mie ayam dibelikan Embo. Embo membelikan siapa? Mie ayam. Ayam, Bu. Nah, mungkin dari kalimat secara sekilas kan, udah jelas emang si Embo mah membelikan mie ayam untuk Vivian gitu, udah nggak perlu dibahas lagi strukturnya. Cuman kalau kita lihat strukturnya, ketika si mie ayam jadi subjek, berarti yang dibelikan Embo siapa? Mie ayam. Padahal yang dibelikan Embo itu adalah si Vivian. Oleh karena itu, kalimat yang pertama tadi tidak tepat. Karena kalau dipasifkan, tidak berterima, kan nggak mungkin si Embo membelikan mie ayam. Gitu ya. Harusnya kan yang membelikan apa sesuatu kepada orang. Embo membelikan Vivian mie ayam. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, ketika dipasifkan, Vivian dibelikan Embo. Embo membelikan siapa? Membelikan Vivian. Apa yang dibelikan Embo? Mie ayam. Jadi jelas. Nah, jadi Embo membelikan Vivian mie ayam. Jadi objeknya berupa orang karena bisa dipasifkan. Ya. Embo membeli mie ayam untuk Vivian. Nah, kalau misalnya kata kerjanya adalah membeli, maka ketika dipasifkan itu berbeda maknanya. Mie ayam dibeli Embo. Apa yang dibeli Embo? Mie ayam. Untuk siapa? Untuk Vivian. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi ketika dipasifkan berterima maknanya, nggak mungkin si Embo membelikan mie ayam gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan kata kerjanya membeli gitu ya. Apa yang dibeli Embo? Ya mie ayam. Jangan sampai Embo membeli Vivian, ya kan? Kalimatnya justru itu semakin ngawur. Nah, sama juga Wulan memberi panjar kepada pemilik kos, ini sama. Kenapa tidak berterima? Karena siapa yang diberi Wulan? Siapa yang diberi Wulan? Yang diberi Wulan kan panjar. Padahal harusnya adalah apa yang diberikan Wulan? Panjar. Gak mungkin si Wulan ngasih panjar sesuatu ke si panjar. Harusnya kan ngasih sesuatu ke pemilik kos. Karena panjar itu bukan orang. Oleh karena itu, ketika dipasifkan, karena ini adalah kalimat aktif dan bisa dipasifkan, dan objek bisa menjadi subjek, maka ini tidak berterima. Karena tidak normal gitu maknanya. Gak mungkin si Wulan memberi panjar. Harusnya memberi itu kasih ke orang, bukan ke benda. Oleh karena itu nomor 5, yang tepat Wulan memberikan panjar kepada pemilik kos. Ketika dipasifkan, panjar diberikan Wulan diberikan kepada pemilik kos. Wulan memberi pemilik kos panjar, ini juga bisa. Siapa yang diberi Wulan? Pemilik kos. Apa yang diberikan? Panjar. Itu bisa dipahami sampai sini? Halo? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi intinya simpulannya kasih objek itu ternyata ada yang si predikat itu ada yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek, dan si objek itu bisa berubah menjadi subjek. Nah, itu hati-hati, harus berterima atau tidak ketika dipasifkan. Nah, simpulannya apabila predikat berupa kata kerja transitif tadi membutuhkan objek, pelengkap terletak di sebelah kanan objek. Jadi kayak tadi ini nih kalimat yang ini. Embo membelikan Vivian mie ayam. Embo ini subjek, membelikan predikat, Vivian objek. Nah, mie ayam itu adalah pelengkap. Nah, jadi ketika si kata kerja itu membutuhkan objek, maka setelahnya pelengkap melengkapi objek. Apabila predikat berupa kata kerja aktif intransitif atau kata kerja pasif, pelengkap terletak di sebelah kanan predikat. Pelengkap melengkapi predikat. Itu yang intransitif. Pelengkap tidak dapat diubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Nah, si pelengkap tidak bisa menjadi subjek. Contohnya yang tadi. Ayah berjualan nasi goreng. Nasi goreng tidak bisa menjadi subjek karena tidak bisa dipasifkan. Nasi goreng dijualan ayah itu kan tidak bisa. Pertama, memang kata kerjanya tidak membutuhkan objek. Itu diawali oleh ber. Wajib hadir dalam kalimat tanpa kehadiran pelengkap, informasi kalimat belum selesai. Nah, wajib hadir dalam kalimat itu ketika ya memang si predikatnya. Kalau predikatnya membutuhkan objek dan pelengkap, maka itu wajib.
Tapi kalau misalnya si predikatnya tidak membutuhkan objek, ya itu tidak apa-apa. Yang penting si kalimatnya harus ada subjek dan predikat. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Oke, hari ini kita cukup sampai sini saja. Silahkan baca lagi, pelajari lagi. Saya nanti kirimkan tugas-tugasnya yang tadi, latihan-latihan yang tadi, silahkan kerjakan di rumah. Minggu depan kita akan bahas sampai plus bahas kalimat berdasarkan klausanya atau kalimat macam. Siap, Bu. Ya. Oke, siap untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini, Yosa dan teman-teman. Silahkan pelajari lagi. Saya kirimkan tugasnya di Google Classroom. Pelajari dan nanti kita akan bahas bersama-sama. Saya tunjuk satu-satu minggu depan ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan kan? Mungkin belum, Bu. Belum ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Nanti ajukan saja langsung kalau ada di WhatsApp ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.